tukang onlinean. Sabtu 3 hari yang lalu itu biasa saya cangkruk di depan rumah dan anak-anak kampung di sini itu kan kumpul lah kira-kira begitu. Kebetulan warkop yang biasa digunakan untuk tempat cangkruk itu tutup dan akhirnya kita cangkruk di depan tempat yang lain. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Dan waktu itu ada pertandingan MU lawan Arsenal. Saya undur diri, saya tak ke warkop gitu ya, tak ke warkop untuk lihat itu pertandingan. Nah, ketika jalan ke depan tuh ke warkop itu ada satu orang yang bantu saya ngasih tumpangan. Ayo cak melaku cak, ya usah, ayo tak terno gitu kan. Ayo saya antarkan sampai di depan warkop gitu. Saya kenal dengan dianya karena memang sering kumpul di warkop ya. Ternyata Seninnya itu saya dengar bahwa anak ini barusan saja digerebek gara-gara kasus narkoba. Ya, dan saya kaget gitu. Saya nggak nyangka ternyata memang orang yang saya kenal selama ini itu ternyata kena kasus narkoba. Dan sebenarnya yang lain sudah tahu, cuma saya aja yang apa namanya, yang katrok ya. Itu jadi ingat lagi, itu sebulan yang lalu itu saya ketemu juga dengan mantan pemakai. Saya tanya-tanya ke mereka ini karena memang pada malam hari itu pembahasannya adalah tentang narkoba itu. Saya memang seumur hidup ya tidak pernah merasakan barang kayak sabu, naudzubillah min dzalik, nggak pernah. Dan barang-barang psikotropik macam begitu yang bahan-bahan kimiawi seperti itu, aduh wis nggak pernah dalam seumur hidup saya. Nah, kemudian saya juga ketika malam hari itu ada orang cerita tentang hal tersebut, saya kaget bukan main ya. Ternyata mereka ini yang cerita sebulan yang lalu itu, yang saya kenal setiap hari itu mantan pemakai narkoba. Saya kaget loh, ternyata you adalah mantan pemakai narkoba. Dan saya tanya ke mereka tentang rasanya, kecanduannya bagi gitu. Sabu yang menurut ceritanya itu kan wah, orang jadi semangat terus gitu ya. Rasanya itu mau beraktivitas, kalau lomba itu harus menang, sensasinya seperti itu. Bahkan saya tanya ke mereka itu, nikmat mana antara seksual, Anda berhubungan badan dengan perempuan, sama barang yang satu itu gitu. Dari 3 orang yang menjawab itu semuanya mengatakan enak sabu. Cuk, saya nggak bisa membayangkan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ada barang yang semacam itu dan bikin ketagihan semacam itu yang apa ya? Yang itu hanya sesaat dan apa ya, memberikan sensasi sedahsyat itu. Tapi 3 orang ini sudah sembuh ya, sudah ndak begituan lagi, ndak konsumsi lagi. Teman-teman mereka pada ngandang di penjara. Juga saya kagetnya itu 3-3-nya ini juga dulunya itu ya sekolah di sekolah Islam gitu, sekolah-sekolah agama. Saya begitu kagetnya itu kan, loh ternyata sekolah itu juga dimasuki seperti itu. Jadi kayak orang katrok lah saya. Bahkan salah satu orang itu ya cerita ya tentang Konoha ya, di sebuah negara Konoha
kalau dia di sebelahnya sekolah di Konoha itu ada pabrik pil yang masih berjalan hingga sekarang ya, dan itu di backup oleh oknum tertentu. Dan dia dulu waktu sekolah yang notabene dari sekolah Islam itu membantu untuk jemurin pil itu, dikasih baygon kemudian dijemur. Bahkan dia tahu saya kula semerap Pak nggon dinese ten pundi, griyane pundi, kantore pundi, semerap, tiangnya semerap. Nah, itu masih berjalan sampai sekarang. Saya bilang, iya Pak, masih berjalan sampai sekarang. Jadi ini kelas dunia ya, di Konoha itu bisa sampai seperti itu. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. Dan saya sebagai orang tua kemudian saya karena punya anak gitu kan, berkaca itu apa ya yang harus dilakukan saya pribadi sebagai orang tua itu untuk tidak menghindarkan anak saya terhadap tantangan-tantangan seperti itu. Nah, saya belajar, ya opo sih mbiyen, gimana sih kamu mbiyen itu awalnya itu ya opo kok sampai iso kena narkoba. Awalnya itu dolin, main-main ke temennya gitu ya, main-main ke temennya, kemudian lihat temennya pakai, kemudian dia pakai. Bahkan Pak Wunjo, ketika saya itu dielingno sama bapak saya, ojo sampai, jangan sampai kon kamu itu gombol sama si A. Aku malah gombol malah kambek warek iku Pak. Jadi ngomong ngono sampean. Saya juga widih medeni. Lalu dia bilang gini, saya ini kan punya anak laki-laki Pak. Itu. Kalau misalkan sekarang kalau anak saya laki-laki itu main ke tempat yang lain, mending temanmu main ke sini. Biar saya bisa ngontrol ya. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spend all my life holding all of it closely. Dan aduh itu bahaya memang kita kalau anak itu pergi ke tempatnya kita bisa ngontrol, tapi kalau temennya datang ke rumah saya pun itu saya bisa ngontrol. Oke, satu poin, nanti mungkin saya akan buat pelajaran seperti itu. Lalu saya berpikir lagi ya, saya beberapa kali itu pernah dalam momentum mau pakai. Maksudnya begini, bukan saya kemudian pakai, enggak. Suatu ketika di negara Konoha itu saya masih saya anggap cerita begini. Waktu itu di negara Konoha ini ya. Jadi saya ya hubungannya sama saya lah. Saya berimajinasi. Intinya bahwa tidak pernah pakai dan saya diperingatkan sama yang pakai jangan sampai pakai. Itu yang ingatkan lah yang pakai dewi. Dan saya nggak ada niatan seperti itu. Lalu saya pikir-pikir ya, apa yang bikin orang itu tidak pakai selain juga kontrol ya. Itu ternyata mungkin kalau saya lihat-lihat itu mungkin doa orang tua itu. Didoakan setiap hari, entah itu dengan bersedekah, entah itu dengan apa ya, mendoakan dalam setiap kesempatan beribadah, karena memang hakikat doa itu melindungi orang tersebut yang bersangkutan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Paling tidak itu mungkin kita ngerasa kok doa sih bro, kok nggak ada advice yang lain begitu, karena memang ya saya rasa demikian. Saya dalam berada momentum yang mungkin saja waktu itu harusnya pakai, tapi saya tidak pakai. Dan alhamdulillah memang tidak pernah pakai sampai detik ini, sampai video ini dibikin, dan semoga saja seterusnya ya, saya nggak tahu ke depannya, tapi sampai detik ini saya tidak pernah merasakan sensasi itu.
apa ya, saya sendiri ya mir-mir gitu loh. Saya ini punya anak dan tantangan anak ini kedepannya itu juga akan hal-hal semacam ini itu berat sekali ya. Entah itu nanti saya masukkan pesantren atau yang di pesantren aja kadang ya keluar pesantren juga kena gitu loh. Jadi memang nggak jamin juga. Makanya yang paling utama menurut saya adalah yaitu tadi, doa tadi itu. Waduh, wis ya. Wis gelembar nang dindi. Intinya bahwa kita akan bahas tentang tukang onlinean nih sekarang langsung. Tukang onlinean. Yang saya lakukan itu untuk biasanya online itu ya saya sendiri sering liput atau dokumentasi dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan ya. Video, terutama itu video. Kemarin itu saya kalkulasi ya. Kemarin itu saya ke orang yang tahu postingan saya dari LinkedIn. LinkedIn ada yang respon. Kemudian malamnya sebelumnya itu saya ke daerah Kenjeran bersama Pak Kepala Tukang untuk estimasi pembangunan ruko 4 biji. Taunya dari mana? Tahu dari TikTok. Padahal ini orangnya sudah sepuh, orangnya sudah mau pensiun ya. Dan beliaunya taunya dari TikTok. Kemudian sebelumnya juga ada garapan yang ini ganti pintu PVC, itu taunya dari Facebook. Over the edge, feel like I'm floating through the air. I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is. YouTube tidak ada, sama sekali tidak ada. YouTube belum ya, belum. Tapi saya melihat bahwa 3 hal inilah yang kemudian saya akan sering-sering mencari dan menginformasikan Jasa Tukang Surabaya dan channel kelas dunia itu ke platform-platform yang memang works kayak tadi itu. Oh, berarti di situ tempatnya. Reels atau Instagram itu pernah, itu garapan Kanopi. Dan sekali lagi YouTube tidak pernah. Jadi di YouTube ini misalkan ya, dulu itu sering saya tempelin, bukan sering ya, pasti saya tempelin WA, kemudian TikTok, kemudian Reels. Ini alamatnya. Sekarang enggak, saya hanya kasih WA saja supaya orang enggak bingung-bingung dengan pilihan ini mau kontak lewat apa. Lewat WA, Pak. Hanya WA saja. Kemudian saya juga ibaratnya itu PR-nya itu berarti ya, kalau menurut saya sekarang itu ya aktif menyapa customer di platform-platform yang terbukti memberikan kesempatan untuk bertemu customer. Kayak tadi saya bilang LinkedIn, kemudian TikTok, kemudian Facebook ya. Coba aktif di situ, misalkan kirim DM, jalin interaksi, mencari teman baru, nge-save orang yang bergerak di bidang properti misalkan. Jadi memang ya aktifnya adalah di tempat-tempat yang itu secara praktikal itu mendatangkan calon customer. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ya, jadi memang online ini nyata adanya. Dan saya diminta ketemu dari postingan yang saya bikin. Nah ini nyata itu. Makanya para tukang sekalian dan para kuli sekalian di seantero negeri ya, jangan lupa untuk terus ini ya, dokumentasi ya. Jangan lupa untuk aktif
di media sosial, menawarkan diri di media sosial bukan untuk show off atau pamer. Itu juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk kalau memang benar-benar garapannya bagus, agar juga mereka itu mendapatkan tukang yang bagus juga. Baiklah, itu saja sharingnya pada kesempatan hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita akan jumpa di kesempatan yang lain. Jangan lupa subscribe channel ini ya, nambah-nambah pahala lah ya, subscribe. Kemudian hidupkan lonceng notifikasinya. Download buku saya gratis, linknya di deskripsi. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude.